kita akan pindah dengan gedung yang lebih megah. Dan hari ini kami dikagetkan oleh pemberitahuan yang disampaikan oleh Kepala Otorita Pak Basuki bahwa persetujuan gedung parlemen, MPR, DPR, dan DPD sudah mendapat persetujuan dari Presiden. Persetujuan tentang gedung yudikatif. Itu artinya apa? Insya Allah kita tetap akan pindah ke IKN. Keputusan politik bahwa kita akan pindah sudah, karena undang-undang tentang IKN sudah kita putus. Tapi kapannya akan pindah itu yang jadi masalah. Berkali-kali Presiden Jokowi selaku penggagas IKN mengatakan ini akan menjadi bukan hanya pusat ibu kota dan pemerintahan, tapi akan menjadi pusat pertumbuhan baru bagi perekonomian kita ke depan. Inilah lompatan-lompatan yang akan terus dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin kita, dan ke depan saya kira dari tempat inilah akan mengemuka berbagai macam gagasan-gagasan besar tentang Indonesia Raya, tentang Indonesia ke depan, dan tentang 100 tahun Indonesia 2045 yang akan datang. Pak Presiden sendiri pada banyak kesempatan selalu mengatakan bahwa IKN harus menggambarkan arsitektur ketatanegaraan kita. Ada eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif. Arsitektur tata ketatanegaraan kita sudah mendapat persetujuan dari beliau dari gambar yang dirancang oleh Pak Basuki dan kawan-kawan. Itu artinya ada kepastian bahwa seluruh perangkat pemerintah, legislatif, eksekutif, dan yudikatif pada tahun yang sama akan pindah. Ada pernyataan dari KSP bahwa ini nunggu 3 pilar negara bisa terbentuk semuanya seluruhnya di IKN. Tapi di sisi lain juga Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Mas Ahaye bilang juga ini kan akan jadi ibu kota politik tahun 2028. Nah, alih-alih dilabeli ibu kota politik, nggak sebaiknya kita juga merujuk pada terminologi kota pemerintahan misalnya begitu. Bagaimana posisi Gerindra dalam hal ini? Ya sebenarnya nggak ada bedanya kota pemerintahan dengan ibu kota politik. Apa sih bedanya? Kan sama. Oke. Ya politik itu kan tadi trias politika, pemerintah itu kan yang sudah disampaikan berkali-kali oleh semua para narasumber maupun dari KSP, ada eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Itu harus terpenuhi. Itu syarat sebuah bangsa, sebuah negara, dan sebuah ibu kota. Nah, jadi kalau itu terpenuhi secara politik, ini kan kalau lihat judulnya ini kan Perpres nomor 79 tahun 2025 ini tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah 2025. Oke. Yaitu apa? Pemerintah ingin memastikan bahwa apabila ada pendapat-pendapat yang menganggap tidak serius lah, berhentilah dan sebagainya, itu tidak betul. Malah dikeluarkan pers ini menegaskan Pak Prabowo, pemerintah negara memastikan bahwa proses daripada pembentukan ibu kota negara di Kalimantan Timur selain berjalan, tapi juga dilakukan upaya-upaya percepatan. Kenapa disebut pemerintahan politik? Karena 3 unsur tadi menjadi penting, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu yang ingin kita dorong. Kalau ini sudah ada di ibu kota, maka tidak ada alasan lagi bagi semua pihak tidak berpindah ke ibu kota yang baru. Dan kalau sudah ada di situ dukungan legislatif, Mas Ojin, itu penting sekali di DPR. Itu tidak hanya dukungan politik atau political will dari pemerintah, dari DPR, tapi juga dukungan anggaran, transparansi, komitmen, dan dengan demikian seperti yang saya sampaikan berkali-kali sebelumnya, bahwa nanti sektor lainnya akan mengikuti. Apa itu? Yang paling utama apa? Kan pada dasarnya kan utama sektor ekonomi harus bergerak. Setelah infrastruktur dibangun, bangunan, jalan, perumahan, dan sebagainya, tapi ekonomi, bisnisnya harus jalan. Maka harus ada hotel. Hotel akan masuk di situ, perlu investasi, tidak mungkin semua dibayar oleh APBN. Maka swasta harus masuk. Swasta ingin ada kepastian. Betul ini mau dibangun, siapa saja nanti yang akan tinggal di sana, siapa yang akan berpindah. Setelah itu bagaimana dengan rumah sakit, bagaimana dengan sekolah. Semua sekolah juga swasta juga akan membangun sekolah di situ kalau ada pasarnya. Begitu juga mall, pasar, apalagi hotel, semualah. Para wisata, semua akan berpindah. Tapi kan mereka kan harus mengikuti pasar. Apa itu? Ada penduduknya, karena itu konsumennya kan yang akan membiayai, karena tidak semua harus dibiayai oleh APBN maupun APBD. Jadi sekali lagi adanya Perpres ini menjadi penting, menunjukkan komitmen, kesungguhan, dan konsistensi pemerintah
untuk memastikan bahwa ibu kota negara, Tetap ibu berjalan. kota pemerintahan maupun ibu kota politik itu hadir di Kalimantan Timur. Tapi pertanyaan saya selanjutnya, kenapa harus tahun 2028? Ini juga ekspektasi publik menunjukkan bahwa sebenarnya ya kita pengen lihat juga, publik juga ingin melihat bahwa konsistensi pemerintah untuk menjadikan ibu kota Nusantara ini menjadi pusat pemerintahan. Nah, ini apakah terkendala juga tadi yang disinggung oleh Pak Riza, masalah anggaran, masalah investasi yang belum masuk atau bagaimana? Ya jadi sekali lagi, ini bukan cuma soal anggaran, ini banyak. Jadi membangun ibu kota itu membangun sebuah ekosistem. Itu tidak mudah. Coba kita lihat beberapa negara. Semua negara yang melakukan pemindahan ibu kota atau kota pemerintahan dan lain sebagainya, itu perlu waktu proses yang lama dan panjang. Lihat Putrajaya di Malaysia. Saya datang ke sana beberapa, sepi sekali. Jadi tidak mudah gitu loh, memindahkan sebuah ibu kota. Kalau yang namanya PNS, ya asal ada perintah, nggak ada pilihan, dia pindah. TNI, Polri, Kejaksaan dia pindah. Tapi kalau yang pindah cuma bapaknya, bagaimana dengan istrinya, bagaimana anak-anaknya? Itu kan jadi masalah. Nah, supaya anaknya bisa ikut pindah, tentu harus ada sekolah yang memadai, rumah sakit yang layak dan sebagainya, termasuk ya tempat bermain dan sebagainya. Artinya apa? Semua ekosistem harus dibangun. Nah, membangun ini sebuah proses. Tapi lagi-lagi, kalau sekedar infrastruktur itu cuma masalah uang. Itu mudah diatasi oleh pemerintah kalau cuma masalah uang. Tapi yang sulit adalah memindahkan satu kehidupan atau ekosistem itu sendiri. Nah, ini perlu waktu, perlu dukungan. Dan ini yang perlu waktu yang panjang. Saya meyakini dulu saya masih di Komisi 2 udah bicara. Tidak semudah itu memindahkan. Bagaimana dengan istri, anak, adik, keluarga, itu harus dipikirkan. Memisahkan bapak dengan anak juga itu harus dipikirkan. Ekosistemnya tadi yang harus dibangun ya, Pak Riza ya. Semua pasti ya, ekosistemnya harus disiapkan. Ekosistemnya harus disiapkan secara matang dan sempurna. Ya, nanti setelah jeda saya akan juga bertanya ke Mas Hediman. Saya ingin tahu juga apakah SMRC punya analisis atau bahkan survei misalnya soal opini publik terhadap penetapan IKN ini sebagai ibu kota politik yang sudah digemburkan oleh pemerintah, kan diksinya ibu kota politik tahun 2008. Nah, apakah ini juga berpengaruh terhadap isu anggaran dan kesiapan infrastruktur menurut publik? Saya akan tanyakan itu nanti. Iya, label ibu kota politik yang saat ini disematkan pemerintah ke IKN gitu kira-kira. Kira-kira reaksi publik atau opini publik akan terbentuknya seperti apa? Karena selama ini kan dianggap oleh publik IKN itu ya ibu kota seluruhnya seperti yang Pak Riza bilang, yang ekosistemnya sudah terbangun seluruhnya begitu kira-kira. Ya, memang sebelumnya ada wacana IKN itu ya akan menjadi ibu kota negara. Sementara ibu kota ekonomi misalnya masih di Jakarta. Di Jakarta, sama seperti New York dan Washington DC kalau di Amerika Serikat ya. Kuala Lumpur dengan